Halo, bagaimana kabarnya teman-teman? Video kali ini adalah kelanjutan dari tutorial kita tentang Laravel 9. Dan kali ini kita akan membahas tentang database, tentang migration, dan juga tentang seed. Pertama, karena kita di sini menggunakan XAMPP, pastikan untuk XAMPP teman-teman sudah running ya. Kemudian untuk Apache serta MySQL-nya juga sudah running semua. Silahkan di start dulu kalau misalnya belum dalam posisi start. Nah, pertama kita akan membuat untuk database kita ya. Kita buat database dengan menggunakan php-myadmin. Kita buka dulu untuk php-myadmin kita, localhost php-myadmin. Nah, di sana kita akan buat sebuah database. Misalnya saya akan buat database-nya dengan nama Laravel 9 begini. Kemudian saya klik di bagian create ya. Maka di sana dia akan membuat untuk sebuah database dengan nama Laravel 9. Nah, kalau kita menggunakan XAMPP dan kita membuka untuk php-myadmin, kita bisa langsung membuat tabel-tabelnya ya di sini. Misalnya kita akan buat tabel, maka kita create untuk nama tabelnya, kemudian kita tentukan juga untuk kolomnya. Tapi di sini kita akan menggunakan cara yang berbeda, di mana kita akan membuat tabel, kemudian kita menentukan kolomnya dengan menggunakan migration ya. Nah, kita buka lagi untuk Visual Studio Code kita ya, karena kita akan menggunakan migration-nya lewat scripting ya, tidak lewat php-myadmin. Nah, pertama kita akan cek terlebih dahulu untuk koneksi yang kita miliki ya, dan untuk melakukan pengaturan koneksi silahkan teman-teman buka di bagian root dari project kita. Kemudian silahkan dilihat di sana nanti akan ada sebuah file namanya adalah .env ya, silahkan diklik dulu. Nah, di sana teman-teman bisa melakukan pengaturan dari koneksi ataupun konfigurasi yang lain. Misalnya di sini ada app name, kemudian app environment dan sebagainya. Nah, untuk melakukan pengaturan koneksi, teman-teman bisa lihat di sana ada tulisannya db connection ya. Karena kita menggunakan MySQL, maka tentukan di sini untuk db connection-nya isinya adalah MySQL. Kemudian db host-nya 127.0.0.1 atau localhost, kemudian port-nya biarkan saja. Kemudian untuk DB database-nya silahkan dimasukkan sesuai dengan database yang teman-teman baru buat tadi ya. Karena di sana saya menggunakan Laravel 9 untuk database yang baru saja saya buat, saya tuliskan di sini Laravel 9 ya, L-nya kecil. Oke, kemudian username-nya karena menggunakan XAMPP, username-nya adalah root, kemudian password-nya kita kosongkan. Lanjut ya, kita sudah selesai untuk membuat koneksinya. Lanjut kita buka terminal kita, dan di sini kita akan membuat untuk proses migration. Untuk membuat proses migration, teman-teman bisa tuliskan php artisan make, kemudian migration. Kemudian di sana ditentukan untuk tipe nama tabel ya, nama tabel yang diinginkan. Misalnya saya akan membuat nama tabelnya dengan nama siswa ya, maka saya tuliskan create siswa kemudian underscore tabel ya. Create siswa tabel, maka di bagian tengah ini ya, bagian tulisan siswa ini adalah nama tabel yang akan saya buat. Kemudian saya enter, maka selanjutnya dia akan membuat sebuah file baru dan teman-teman bisa lihat untuk file baru tersebut di bagian folder database, kemudian masuk ke bagian folder migration. Kemudian di sana nanti akan ada sebuah file baru dengan nama create siswa tabel. Kita klik dulu. Nah, di sini ya. Di sana dia akan membuat dua buah function ya di dalamnya. Ada function up, kemudian function down. Dan tiap-tiap function dia merujuk ke tabel yang akan kita buat dengan nama siswa. Nah, di dalam function up ini ada dua buah kolom yang defaultnya sudah disiapkan. Kolom ID dan juga kolom timestamp ya, timestamp. Kalau ID ini adalah ID dari tabelnya, kemudian kalau timestamp dia akan membuat dua buah kolom, created at dan juga updated at ya. Di sini saya akan menghilangkan saja untuk tabel ID-nya ini. Kemudian saya akan membuat untuk kolom baru ya. Saya akan membuat untuk kolomnya misalnya saya akan buat kolom nama ya. Saya masukkan tabel. Kemudian nama saya akan masukkan string saja. Ya, kemudian saya tentukan di sana untuk nama kolomnya adalah nama begini. Kemudian selanjutnya setelah nama saya akan membuat untuk kolom yang berikutnya adalah nomor induk ya. Misalnya saya akan berikan integer saja untuk nama induknya. Kemudian saya masukkan untuk nama dari kolomnya. Nama kolomnya adalah induk, nomor induk. Oke, kemudian saya akan masukkan lagi tabel, kemudian tag saja.
Saya akan masukkan untuk alamat, ya, alamat. Kemudian karena di sini saya menggunakan nomor induk, maka kita perlu menentukan ya. Biasanya kan kalau nomor induk atau NIM begitu, kalau mahasiswa, biasanya kan unik sehingga tidak akan sama antara satu orang dengan nomor induk sesuatu begitu akan sama dengan yang lainnya karena dia unik ya. Saya akan masukkan tabel, kemudian unique ya, dan akan saya tentukan untuk uniknya. Di sini saya masukkan satu saja, yakni adalah nomor induk, seperti ini ya. Kemudian setelah kita membuat untuk proses up, ya, di sini dia sudah memberikan juga untuk proses down. Jadi nanti ketika kita menjalankan proses migration, maka yang akan dijalankan pertama adalah proses untuk membuat tabelnya ya, di mana di sini kita membuat tabelnya adalah tabel siswa. Ketika membuat tabel siswa, maka dia akan membuat juga untuk kolom-kolomnya ya, ada kolom timestamp-nya, nanti ada created at, kemudian updated at. Juga akan membuat untuk kolom nama, kolom nomor induk, kemudian kolom alamat. Nah, di sini kita masukkan bahwa nomor induk akan kita tentukan bahwa dia unik, maka dia akan memberikan properti unik kepada nomor induk ini tadi. Nah, di sini kan ada macam-macam ya, ada string, timestamp, integer, text, kemudian unique. Kalau teman-teman ingin melihat untuk dokumentasinya bisa diarahkan ke alamat Laravel ya, kemudian docs, kemudian dilihat di bagian migration ya. Di bagian bawah nanti bisa terlihat properti apa saja yang bisa teman-teman gunakan di sini di bagian bawah timestamp misalnya. Nah, di sini ya. Bagian bawah ada bermacam-macam tipe kolom yang teman-teman bisa tentukan ketika membuat proses migration. Ada timestamp, kemudian ada di sini year, kemudian small increment, float, enum, double, dan sebagainya. Ya, silahkan dilihat di bagian dokumentasi. Nah, kita kembali lagi di bagian terminal ya. Kita sudah membuat untuk kolom-kolomnya ketika di bagian function up, kemudian kita drop untuk tabelnya di bagian function down. Nah, untuk menjalankan dari proses migration dan juga kolom-kolom yang sudah kita tentukan tadi, kita menjalankannya dengan menggunakan terminal kita tuliskan php artisan ya, kemudian kita tentukan dengan menggunakan function namanya adalah migrate ya, php artisan migrate. Kalau kita enter, dia akan menjalankan untuk data-data dan juga file-file yang ada di dalam folder migration ini ya, mulai dari create user tabel, kemudian create password sampai dengan nama migration yang baru saja kita buat namanya adalah create siswa tabel. Dan nanti kalau misalnya kita lihat untuk tabelnya ya, dia akan masuk ke database yang sudah kita tentukan di sini. Nah, di sini ya akan ada banyak tabel yang terbuat ketika kita melakukan proses migrate. Dan yang kita buat di sini adalah tabel siswa ya, di sini adalah tabel siswa ya. Kalau misalnya kita klik di bagian struktur ya, dia akan membuat untuk kolom-kolomnya sesuai yang kita tentukan di bagian file migrate kita tadi. Ada nama, kemudian nomor induk, kita tentukan unique, kemudian ada alamat. Nah, tadi kita juga menentukan untuk timestamp ya, timestamp, maka di sana dia membuat dua buah kolom, created at, kemudian updated at. Nah, di bagian database ini juga nanti bisa teman-teman lihat ada tabel namanya migration ya. Di sana nanti akan terlihat file-file apa saja yang dijalankan ketika proses migrate terjadi ya di sini. Kita lihat ada ID dari 1 sampai dengan 5, kemudian ini adalah file migration yang kita buat tadi dengan nama create siswa tabel. Sehingga ini menandakan bahwa untuk file migration dengan nama create siswa tabel dia sudah dijalankan dan datanya dia masuk ke bagian tabel migration. Selain dari tabel migration yang ada di database kita juga bisa cek sebenarnya untuk status dari migration yang sudah kita buat ya. Kita bisa masukkan di bagian terminal kita masukkan php artisan migrate, kemudian status ya. Kalau misalnya kita enter, maka dia akan memberikan tulisannya, misalnya di sini ada create user tabel sudah run, kemudian create siswa tabel sudah dijalankan. Oke ya. Nah, di sini misalnya kita sudah membuat untuk tabel-tabel kita ya. Nah, di bagian tabel siswa, biasanya kan kita perlu memasukkan untuk data isian default dulu ya, untuk memasukkan data-datanya. Nah, kalau kita menggunakan php-admin, kita bisa klik di bagian insert ini, kemudian kita masukkan untuk datanya, misalnya namanya siapa, kemudian nomor induknya berapa, kemudian alamatnya di mana ya. Ini kalau kita menggunakan php-admin.
Nah, kita juga bisa menggunakan cara yang lain, di mana kita akan masukkan datanya lewat sheet ya, sebuah proses untuk masukkan data di Laravel 9. Nah, caranya kita buka lagi terminal kita, kemudian di sini kita masukkan perintahnya dengan menggunakan perintah php artisan make kemudian sheet. Yang akan kita buat adalah sheet. Kemudian kita tentukan untuk nama file yang akan kita buat ya. Kita bisa masukkan misalnya siswa Seeder begini ya. Siswa adalah nama tabelnya, kemudian Seeder adalah penandanya bahwa kita akan membuat sheet ya. Saya enter. Maka di sana dia akan membuat untuk sheet baru. Lokasinya di mana? Lokasinya ada di bagian dalam dari folder database, kemudian di bagian dalam dari folder seeders ya. Nanti akan ada sebuah file baru namanya adalah siswa seeder.php. Kalau misalnya kita klik ya, di sana akan membuat sebuah kelas siswa seeder, kemudian ada function run di sana. Nah, di bagian dalam dari function run ini kita masukkan db begini. Ya, dia akan memperlihatkan bahwa kita perlu melakukan include dulu ya untuk illuminate support facet kemudian db ini. Ya, saya menggunakan db ini. Kedua, nah nanti di bagian atas akan melakukan import sebuah line baru ya, use illuminate support facet kemudian db ini ya. Saya menggunakan db, kemudian kita tentukan tabel mana yang akan kita akses. Tabel yang akan kita akses di sini adalah tabel siswa. Kemudian dia akan meminta kita untuk menjalankan sebuah proses namanya adalah insert ya. Insert. Nah, di bagian insert ini kita tentukan kolom-kolom apa saja yang akan kita masukkan ya. Kita bentuk menjadi sebuah array seperti ini. Kemudian kita tentukan kolom apa saja yang akan kita masukkan. Misalnya adalah kolom nama, kita tentukan isiannya adalah pakai tanda panah seperti ini ya. Nama, kemudian kita tentukan yang pertama misalnya adalah Ani begini. Kemudian setelah nama kita akan masukkan nomor induknya dari si Ani ini. Nomor induknya misalnya adalah 1000 begini. Kita berikan koma, kemudian kita masukkan lagi kolom yang berikutnya adalah alamat. Misalnya di sini kita masukkan Bantul begini ya, Bantul. Kemudian di sana kita lihat dengan menggunakan timestamp ya, dia membuat created at kemudian updated at. Kalau kita akan memasukkan untuk kolom created at ya, misalnya created at, kemudian dia akan meminta kita ya untuk masukkan dalam format waktu ya. Kita bisa masukkan date begini. Kemudian kita tentukan misalnya adalah tahunnya, Y besar, kemudian M, itu adalah bulan, kemudian D, ini adalah harinya, kemudian H, ini adalah hour-nya ya, atau jamnya, kemudian I, kemudian S. Ya, seperti ini ya. Maka dia akan membuat untuk satu data, satu buah row baru, dengan namanya adalah Ani, kemudian nomor induknya 1000, kemudian alamatnya Bantul, dan ada tambahan kolom di bagian created at yang akan diisikan sesuai dengan waktu kita memasukkan datanya. Misalnya kita akan buat 3 buah data, ini saya copy saja, saya akan tambahkan 2, 3 ya. Yang kedua misalnya saya masukkan Budi, ya nomor induknya misalnya 1001, kemudian alamatnya Sleman begini. Oke, kemudian yang berikutnya namanya saya tambahkan Chandra begini, kemudian nomor induknya 1002, oke 1002, kemudian alamatnya adalah misalnya Gunung Kidul begini ya. Oke, sudah ada 3 buah data baru yang nanti akan kita buat dengan menggunakan shader ini ya, ada Ani, Budi, kemudian Chandra. Nah, kita sudah membuat untuk filenya. Lanjut, kita akan menjalankan supaya ya dari seeders ini, siswa seeder ini, dia bisa dimasukkan data-datanya. Caranya kita masukkan dengan menggunakan perintah lagi php artisan, kemudian db seed ya, proses seed, kemudian kita tentukan file mana yang akan kita jalankan. Untuk memberikan perintahnya kita masukkan tanda minus seperti ini, kemudian kelas apa yang kita tuju. Kelasnya adalah siswa seeder ya, kemudian kita enter. Maka dia akan menjalankan proses untuk memasukkan data-datanya dari Ani sampai dengan Chandra. Kalau sekarang coba kita lihat di bagian database kita, ya di bagian tabel siswa. Nanti harusnya akan ada 3 buah data baru, ada Ani, Budi, Chandra ya dari Bantul, Sleman, Gunung Kidul, kemudian created at-nya juga sudah terbentuk. Nah, itu dia pembahasan kita tentang koneksi, tentang migration, dan juga tentang seed di Laravel 9.
Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.